Apa saya gini doang Pak gitu. Iya. Tapi ya saya bilang enggak Pak, saya konten-konten yang receh dan casual lah gitu. Oh gitu ya. Wah keren-keren kok bisa staff saya pada tahu. Akhirnya bahkan di beberapa kesempatan tuh maunya beberapa stakeholder gitu ya yang mewakilin institusi Aptek jadinya saya gitu. Di TikTok sekarang berapa followers lo? Berapa? Kayaknya 300 ribuan dong gue. Likes-nya bisa jutaan ya? Nah kalau likes-nya banyak banget emang gue 80. Iya, share-nya juga lumayan ya. Juta, iya benar. Nah itu mungkin karena gue bikin konten tiap hari. Selamat datang di Quid Pro Quo, tempat dimana kita bisa ngobrol berbagai hal dan yang pastinya kita juga ngundang banyak bintang tamu ke sini. Kita mau tanya-tanya, kita mau kepoin kehidupan bintang tamu ke sini di sini. Dan kita udah kedatangan salah satu apa ya bilangnya content creator, TikTokers. Tapi pinter juga. Kita kasih tepuk tangan untuk Ahmad Dekatama. Halo. Harus gitu dulu. Ya, atau biasa yang dikenal dengan Pasming Base. Ya, ini karena memang tinggalnya di Pasming ya, Dek. Ya. Betul, anak Pasming dari dulu gue bang. Dari kecil. Dari kecil. Jadi dulu sempet numpang lahir sampai kelas 3 SD di Kalimantan Timur, Bontang. Habis itu pindah ke Jakarta, lebih tepatnya di Pasming. Sampai sekarang pun juga udah berkeluarga sendiri, beli rumah sendiri pun di Pasming juga. Akhirnya bikin konten namanya juga Pasming Base. Pasming Base. Betul. Awalnya ngasih nama Pasming Base tuh iseng atau? Betul. Jadi sebenarnya pure keisengan sih ya, karena kan orang-orang tuh kebanyakan punya second account di Instagram, mostly itu namanya kan aneh-aneh. Nah karena saya nggak punya second account IG, kedua alasannya karena nggak punya malu ya kan, karena di first account IG juga udah malu-maluin kontennya, tapi mencoba merambah ke TikTok pakai nama yang nggak nama asli gitu. Akhirnya pakai nama Pasming Base. Gitu. Akhirnya dari situ mulai banyak konten-konten lahir. Betul. Konten-konten yang receh-receh. Sebenarnya gampang. Tapi fun fact-nya ini si Deka adalah kakak kandungnya dari Amel Carla. Artis Poni ya kan waktu kecil tuh. Yang di suami-suami takut istri ya. Suami takut istri betul. Ya itu kalau kenapa nggak pakai kakaknya Amel gitu? Harusnya gitu ya. Iya. Cuma nggak tahu. Nggak mau panjat sosial ya ke Amel ya. Nanti bilang wah ini mah terkenal karena kakaknya Amel. Iya. Sekarang malah kebalikan. Amel tuh adanya Pasming Base ya. Asik. Katanya gitu. Karena namanya udah lebih terkenal sekarang ya. Karena di TikTok, kalau di TV sih belum. Iya. Oke, gue tertarik banget karena lu menurut gue otak kanan otak kiri menurut gue seimbang. Waduh amin bang. Ya karena lu juga lagi baru selesai ya. Apa tuh? Di Columbia S2 iya 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu ya udah selesai. Udah selesai. As a lawyer berarti sekarang. Betul. Nah sekarang ada kerjaan formal, nggak lawyer banget, nggak law related banget, tapi menjadi tenaga ahli di Pemprov Jakarta gitu. Ya, tepuk tangan dong, gokil, keren. Serius banget kayaknya kalau di dunia lawyer gitu ya atau di dunia hukum profesional, tapi lu punya sisi lain Betul ya sebagai seorang Pasming Base. Tapi tadinya orang nggak tahu nama lu pasti kan? Betul, banyak yang kalau bahkan kan dulu terakhir sebelum akhirnya resign dari kantor sebelumnya, itu kan tiap hari naik MRT. Ya udah selalu tuh dipanggil-panggilin, Bang Pasming, foto dulu Bang Pasming. Karena kan naik MRT kan sama orang umum dan segala macam. Iya. Yang lucu tuh ya biasanya orang-orang yang udah agak senior yang bekerja juga dan commute pakai MRT pada nanya, emang masnya siapa sih kok pada minta foto segala macam? Ya biar gampang, gue biasa bilang kayak, ya dulu saya artis FTV bu, gitu. Padahal ya susah kan masa. Iya bu, saya sering begini-begini bu. Ibu tahu gini ya bu? Nah itu. Bingung kan? Yang lidahnya melet-melet gitu. Ibu tahu nggak? Mas kenapa katanya? Mas kenapa begitu? Sengklek nih kayaknya. Iya. Kena nih orang gitu. Jadi di luar pun lu dipanggilnya Bang Pasming banyak gitu. Kan Bang Pasming. Bahkan ada yang aku beberapa kali iseng nanya kayak, tahu nama asli gue nggak gitu? Nggak tahu bang. Cuma tahu Bang Pasming gitu. Iya. Berarti kalau misalkan lu lagi di terminal Pasar Minggu, yang Pasming lu merasa kayak ada yang manggil dong berarti. Bener, kayak udah. Tapi kalau di situ mungkin udah banyak yang kenal juga. Karena udah rambutan Pasming. Rambutan Pasming itu kalau rambutan Pasming bisa naik angkot, ada mikrotrans ada. Bisa banyak lah itu. Justru dipanggilnya Bang Pasming, nggak Bang Base ya. Iya. Kan? Mungkin Bang Base terlalu agak ribet ya. Iya, Bang Pasming aja lah. Lebih catchy. Untung lu tinggalnya di Pasming sih, menurut gue masih Jaksel lah. Iya, Jaksel walaupun ya 2 kecamatan lagi udah Depok. Iya, udah Depok. Udah Jakarta Timur ya kan, betul. Kalau Citayam kan kayak Bang Citayam kepanjangan kan. Bang Tayem gitu kayak kurang-kurang oke.
Oke, menarik. Lu S1-nya hukum juga? Hukum juga. Habis itu pindah ke Columbia. Betul, S2 hukum lagi tapi in between gue kerja 4 tahun as a lawyer. Oke. Sebelum S2. S2-nya justru beasiswa ya? Beasiswa, alhamdulillah, LPDP. Memang ngincar. Emang ngincar karena emang dari maksudnya kan gini, kalau beasiswa itu kan satu ya, kuliah di US tuh mahal banget, bangetan. Kedua kan kalau untuk dapat beasiswa tuh kita harus punya visi yang sama dengan pemerintah pada saat itu. Dan kebetulan pada saat gue apply beasiswa itu gue emang punya keinginan untuk berkecimpung di dunia fintech, khususnya di industri hukumnya. Dan alhamdulillah pas banget itu gue setelah pulang dari Columbia mendapatkan beasiswa LPDP sampai gue kemarin habis lebaran tuh gue kerja 3 tahun di Asosiasi Fintech Indonesia. Jadi emang sesuai apa yang gue apply dengan apa yang gue lakukan tuh alhamdulillah masih align lah gitu. Interestnya ke fintech kenapa? Karena waktu itu ya pada saat itu kan dia tuh rapidly develop banget. Jadi satu, kita tuh internet penetration di Indonesia itu udah luas banget. Semua orang di remote areas pun udah punya HP. Tapi yang mereka nggak punya adalah akses ke keuangan, karena nggak semua cabang bank kan ada di mana-mana gitu. Sedangkan fintech itu kan dia menjembatani itu dengan modal internet aja bisa akses beberapa akses keuangan gitu kan, sehingga itu yang membuat gue kayaknya nih industri akan semakin besar, ngelihat populasi kita yang besar, internet penetration kita yang udah bagus, cuma masih ada lack of financial access ke orang-orang ini gitu. Oh, I see. Karena yang gue tahu juga LPDP itu kan pasti dia akan ngelihat si calon mahasiswanya, track recordnya seperti apa. Betul. Akan ada interview juga. Betul. Di interview katanya lu disuruh velocity 2 jam. Gini terus ya. Lu coba jeduk dong, kita udah ngeliatin track record lu gitu. Disuruh sebarkan gitu kan, velocity ke Amerika. Enggak sih kebetulan. Lagu-lagu belum ada tuh waktu itu. Lagu-lagu DJ Mankinci yang ada di TikTok disebarkan ke US ya. Iya, benar. Menarik. Dan akhirnya lo approve dan lo akhirnya ke Columbia. Kenapa milihnya Columbia? Karena Columbia Law School itu udah mungkin kalau if not the best is one of the best lah untuk corporate studies. Jadi kan hukum itu kan juga banyak ya field of law-nya ya, kayak ada yang pidana, perdata. Nah, kalau gua emang ke minatnya pada saat itu ke corporate, dan kalau mungkin bisa di search juga di Google untuk corporate law studies itu Columbia Law School bersama dengan Harvard bersama dengan Stanford itu one of the best gitu. Akhirnya lu milihnya di sana. Columbia karena juga di New York. Gue suka banget kota New York sih. Sama gue juga suka New York banget ya sih. Kan? Asik tuh New York tuh. Keseringan nonton film Hollywood ya. Iya, banyak di New York ya ininya, lokasinya bener. Sampai ngikutin banget landmark yang ada di sana ya, movies banget gitu. Bener. Sempat ada culture shock nggak lo Dek di sana? Sebenarnya shock dikit tuh ada dalam hal banyak orang tuh di sana tuh kan kebanyakan individualis, terus orangnya juga kayak bodo amatan dan upfront gitu ya. Nggak ada kan kalau di sini kan orang Indonesia tuh sopan-sopan gitu ya, dikit-dikit izin Pak, izin Bu gitu kan. Kalau di sana enggak kan, orang udah langsung ngomong, bertindak dan lain-lain. Nah, tapi memang ternyata match nih sama karakteristik gue yang semi-semi bodo amatan dan pede gitu. Jadi emang di sana nggak terlalu untuk adjustnya nggak terlalu ribet. Sedangkan aku ngelihat banyak orang Indonesia yang mungkin cukup ribet untuk adjust culture shock ini gitu. Karena dari yang mungkin bukan slow pace sih, tapi kalau di Indonesia itu orang lebih sopan, di sana nggak ada yang sopan gitu kan. Cukup kaget mungkin. Ya secara culture pasti akan beda banget sih sebenarnya ya. Oh, berapa tahun? 2 tahun? Setahun doang. Oh, S2 justru jadi, setahun di sana. Betul. Jadi kalau LLM atau Magister of Law gitu, karena kan biasanya tuh sekolah hukum itu kalau di US tuh nggak ada S1 sama sekali. Jadi cuma ada S2. Sekolah hukum itu harus S2 doang. Nah, itu namanya juris dokter, nama gelarnya. Itu 3 tahun. Tapi untuk kita-kita yang udah pernah S1 hukum di luar, maksudnya di luar Amerika, US, itu dianggap 2 tahun pertamanya itu udah sama lah, setara gitu. Karena kan ada yang kayak di Jerman mungkin 6 tahun, di Indonesia normalnya 4 tahun dan lain-lain. Itu dianggap nge-skip 2 tahun pertamanya, langsung ambil upper class namanya. Jadi 1 tahun terakhirnya itu gitu. Walaupun ada adjustment ya, ada basic kayak basic American law kita harus tahu. Apalagi kan beda kan secara sistem, kayak di sini civil law yang mana kita tuh ada undang-undang segala macam, kalau di sana common law. Jadi kalau memutus sesuatu dan lain-lain itu berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Gitu-gitu sih. Presiden lah berdasarkan. Iya. Itu yang membuat jadi lebih cepat ya sebetulnya ya. Betul. Jadi cuma setahun di sana. Setahun di sana dan udah dapat gelar kan gitu. Selain city-nya, apa yang bikin betah lo di sana?
Menurut gue sih orang-orangnya, karena gue tuh suka banget bergaul dengan berbagai macam orang gitu. Jadi nggak suka cuma kayak wah gue udah nyaman nih sama pertemanan ini, udah nyaman main sama itu doang. Kalau di sana bahkan teman-teman deket gue itu kebanyakan nggak ada yang orang Asia. Jangan kan Indonesia, orang Asia aja itu nggak ada. Jadi emang Berarti kebanyakan Eropa, Amerika? Orang Eropa, Amerika, orang Latin American itu ya kayak orang-orang Meksiko, Brazil itu mereka get along banget sama gue, dan gue di sana mungkin agak-agak mendominate juga. Jadi kayak kalau mau pergi kemana pada nanya dulu, Dek kita kemana nih? Wah kesini, pada ngikut tuh gitu. Jadi emang apa namanya? Gue pikir di Indonesia doang gue bisa mendominasi dalam pergaulan. Ternyata di sana kita modal pede-pede dikit, tapi ada isinya ya sama orang juga dihormati lah gitu. Tapi waktu lu di sana udah ngonten kan? Belum. Apa balik dari sana baru ngonten? Baru ya? balik dari sana. Cuma kan ya gue banyak video-video atau foto-foto iya. pas di sana kan, dan gue jadiin konten di CapCut itu lumayan rame-rame. Iya. Oke, gue pikir lu di sana tuh memang udah jedak-jeduk. Enggak, gue udah suka jedak-jeduk tapi belum, karena gini. Jadi kalau kita pakai SIM card US, kita hampir nggak mungkin dapat FYP Indo. Oke, karena pasti akan beda. Betul, bener-bener beda banget. Let alone ada CapCut yang ada template-nya. Jadi gue udah punya aplikasi CapCut, tapi itu nggak tersedia untuk pilihan template kalau di US. Jadi template yang Indonesia tuh nggak ada di CapCut di US. Betul. Baru pas gue ganti SIM card Indo lagi, muncul nih yang kayak waktu itu pas banget. Dulu kalau tahu tuh JJ yang Citayem itu, itu kan apa namanya Slebeo. Nah itu pertama kali tuh muncul tuh template CapCut di gue tuh, dan itu langsung gue pakai gitu. Karena pas di sana lu nggak dapet itu ya. Berarti pas lu balik ke sini langsung kepikiran banyak konten karena itu karena ya. Karena mudah banget untuk generate konten. Very accessible juga, cukup punya CapCut, tinggal one click away kan dari ngeliat di FYP di TikTok. Yang penting punya arsip banyak, dan gue alhamdulillah arsipnya banyak tuh di HP gitu. Oh itu akhirnya cikal bakal lo pas Mingbase lahir di TikTok. Iya, mengenerate banyak konten setiap hari ngupload ya kan. Ya iyalah gampang bang bikinnya kan. Iya benar. Karena menurut gue orang kan sekarang riding the wave konten, apalagi template lagu-lagu. Statue yang semuanya udah di remix gitu kan. Betul. Itu yang akhirnya no effort banget sebenarnya. Betul. Ya kan, tinggal ngikutin dance-nya aja. Betul. Lu juga pun sama pada saat itu. Sama. Jadi emang bener-bener, bahkan ada beberapa yang gue iseng-iseng bikin sendiri, tiba-tiba banyak orang yang amplify yang ikutin juga. Itu juga ada. Jadi memang kayaknya algoritma TikTok itu catching up sama hal-hal yang misalnya musiknya enak, terus ada dance-nya yang relatable dan mudah diikutin. Orang bikin banyak konten dengan melihat atau mereferensikan terhadap video tersebut, ya video viral, konten-konten orang sekitarnya juga viral, kayak biasa gitu. I see. Karena yang gue lihat sekarang lu kan kayaknya bergerak profesionalnya juga jalan. Tapi ngontennya atau lu dapat job kerjaan di luar profesional ini juga banyak kan? Ada bener. Nge-lead karaoke, ya kan, bintang tamu di mana. Betul. Ini irisannya jauh menurut gue. Betul. Nah itu impact ke elunya gimana? Sebenarnya emang jauh banget sih ya. Maksudnya di dunia profesional lu gimana? Jadi bahkan ya kayak sebelum yang role tenaga ahli ini kan sebelumnya in-house lawyer. In-house lawyer itu salah satu tugasnya, apalagi di Asosiasi Fintech Indonesia, adalah mewakili institusi dalam misalnya diskusi untuk merancang peraturan perundang-undangan di bidang fintech. Nah, yang lucunya itu setiap abis meeting, biasanya kita sama eselon-eselonnya kan yang cukup tinggi lah jabatannya. Mereka nggak tahu dong. Jelas nggak tahu dong, gitu kan. Udah ngomong segala macam, udah selesai meeting, tiba-tiba staffnya pada minta foto semua. Pada bingung. Sekali lagi nih eselon-eselon, kenapa minta foto sama in-house lawyernya Aftek? Kenapa nih gini-gini? Iya pak, dia terkenal pak di TikTok gini-gini. Hah? Kok bisa terkenal gini-gini? Kan emang kontennya apa? Tentang financial education kah? Atau tentang hukum kah? Atau tentang hukum, ngomongin hukum Indonesia kah? Betul, makanya bingung juga nggak saya. Enggak pak, saya gini doang pak. Gitu. Tapi ya saya bilang enggak pak, saya konten-konten yang receh dan casual lah gitu. Oh gitu ya, wah keren-keren, kok bisa staff saya pada tahu. Akhirnya bahkan di beberapa kesempatan tuh maunya beberapa stakeholder gitu ya, yang ngewakilin institusi Aftek jadinya saya gitu. Jadi akhirnya langsung sama bos didisposisi, udah pada ada titipan katanya lu aja yang ngisi gitu dan lain-lain. Iya karena secara mungkin public speakingnya mungkin juga ya. Iya kan. Atau mungkin ya karena passing base itu juga gitu. Ada yang manggil passing base di kalau di sana sih enggak. Pada kebanyakan karena mungkin udah ada kartu nama, biasanya tiap kita meeting juga udah ada name tag segala macem, Mas Deka. Tapi kayak boleh dong kita foto passing base baru di akhir-akhir tuh. Kata di kartu nama lo ada tulisan kecil kan, aku adalah passing base gitu ya. Also known as passing
base Pasming gitu. base. Pengennya gitu, cuma kayaknya nggak di-approve tuh desainnya Iya. sama kantor waktu itu. Lo kalau bikin law firm tapi kantornya di Pasming sih kayaknya Legit tuh ya. Legit sih. Iya, Pasming base. Ya. Bener-bener. Karena di Pasming aja udah ada pengadilan negeri Jakarta Selatan tuh alamatnya di Kecamatan Pasming di Ampera. Betul, di Ampera. Pengadilan agama juga di Pasming di Ragunan. Jadi ya mungkin cocok juga deh. Thank you juga Bang ide itu Bang. Kalau memang cocok Bisa datang ke rumah. ke pengadilan gini. ya lagi itu apa-apa lagunya Statue terus nih. statue sekarang apa sih yang lagi hits yang Oh di banyak TikTok? Bang. Ada Tabola Bali tuh yang silet open up Dem itu. Ungger udah nggak ya? Dem Ungger Dem Ungger enggak, tapi itu ya? bukan dari Indo Bang. Jadi gue pun juga iya, nggak iya. terlalu mengamplify tuh. Jadi pokoknya gue yang lagu-lagu Indo banget kayak Tabola Bale, terus Nonamun Pica-Pica Iya, kan juga Nonamun seru. Pica-Pica ya. Yang Dewi Banyak Persik sih. kemarin sih emang viral sih. Bener tuh ya. Iya, iya. Ada Nonamun gak di sini ya itu Iya. ya bener-bener. Tapi ya itu ada Tabola Bale, terus juga macam-macam banyak juga lagu-lagu yang maksudnya sebenarnya bukan lagu JJ tapi ada JJ remixnya itu juga banyak yang naik kan gitu-gitu. Macam-macam sih. Berarti sekarang masih terus Itu ngikutin terus pokoknya ada lagu konten yang apa? lagi naik gue pakai aja terus karena enak kan lagu-lagunya jadi semua orang juga bisa ngikutin Iya. followers gue juga karena memang impact itu lucunya itu banyak teman-teman gue yang masih di New York tinggalnya pada bingung kok lu kayak sekarang kayak terkenal banget ya gitu ya gue bilang iya nih lu masih lawyering nggak kayak dulu gitu Masih kemarin sih bilang tipis-tipis gue bilang gitu kayak ya tapi sekarang banyak lah informal job juga yang ini oh gitu balik dong ke New York dong gue pengen dengerin lagu-lagu lo nih katanya gitu. karena gue lihat juga di TikTok banyak kreator-kreator luar yang disuruh nge-review lagu-lagu Iya, kita kan. JJ, bener. Yang JJ lagu kita kan. Mereka Bener. juga masih amazed tuh Betul. DJ Betul. nge-review lagu-lagu kita gitu. Betul. Gue seru juga tuh. Ini lagu Tobala Bale. Iya Tabola Bale bener. Tabola Bale ya? Betul. Iya yang itu tuh. Ini gerakannya gimana nih, Rek? Gini terus di gini ya bang. Pulang dari mana? Itu enak banget sih. Itu lucunya konsepnya tuh lagu awalnya sebagian liriknya Minang, habis itu lagu Timur itu keren banget sih kan dari barat Iya. barat Indonesia ke timur Indonesia disatuin itu mungkin dari lagu itu juga bisa kita tarik nilai Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Bener dan itu bisa viral ke seluruh dunia ya. Bener. Orang bisa pakai. Betul. Oh, keren sih ini emang TikTokers Indonesia nih yang remix Powernya kuat ya. Powernya kuat banget. Keren. Dek, tapi di luar lo bikin konten, lo as a professional di dunia lo, hobi lo apa sih? Hobi gue olahraga sebenarnya bahkan. Jadi Apa olahraga favorit? basket, padel yang sekarang aktif sama golf. Itu yang paling gue ini. Tapi gue main semua. Maksudnya volley gue main, bola gue main. Cuma ya Yang itu. paling jago? Paling jago, aduh banyak lagi. Iya, gue mungkin kalau gue bisa pilih ya basket, padel. Dari dulu ya soalnya basket ya? Basket dari kecil banget. Padel sekarang Katanya dari bayi, pas bayi tuh langsung pakai udah 3 point langsung kan? ya ngedang gue. Posterize bapak gue Iya. maksudnya. Iya. Oh ya dia Langsung gini kan. Nah, Bokap lu langsung kasih ini kan mainan-mainan yang kecil-kecil. bener, nah, fun fact itu keluarga gue malah gak terlalu mendukung gue olahraga dari dulu. Karena memang gak ada yang suka olahraga. Nggak ada yang suka olahraga, terutama bokap tuh ya suka golf. Tapi kan itu it's a totally different sport. Jadi Iya. kayak gue basket, bola itu karena alasannya satu. Dulu takutnya kecapean terus nggak mau belajar malamnya gitu. Oh sangat umum memang orang tua tuh Cuman sering ya, banget kayak gitu. Kalau gue tetap ranking terus jago juga basket, emang kenapa gitu? Benar. Nah, akhirnya itu yang Ini bikin orang-orang yang nyebelin sebenarnya kayak Iya, lo. benar. Di kelas pinter, Iya. tapi penjaskesnya 100 nyebelin. itu dia. Orang-orang kayak gini tuh Itu nyebelin. agak bandel. Jadi guru BK bingung tuh kan. Bener. Naikin poin karena dapat prestasi, turunin poin lagi, naikin lagi, turunin lagi ya. Itu Iya, tiap iya, Jumat iya. dipanggil ke BK, Senin kita upacara naik podium. Gitu. Benar. Di sekolah bisa tergolong anak-anak gaul, ya kan? bener. Tapi gak cupu-cupu banget. Gak cupu banget. Bahkan gak ada kata cupu tuh. Kayak Iya. gak masuk tuh ke gue. Cupu, apa tuh? Apa tuh? Iya. Gitu. Oh berarti emang dari dulu emang udah olahraga banget. Olahraga banget. Sampai sekarang pun juga masih olahraga. Tapi ya padel juga masih sekarang. padel yang lagi paling aktif tuh padel. Karena itu satu olahraga yang irisan sama istri gue. Masih istri gue juga main. Jadi akhirnya bisa sering main bareng. Kalau basket kan istri gak main. Iya. Golf juga gak main. Nah ini karena ada padel nih ya semakin bonding lah gitu. Iya, Ya walaupun iya. kesian anak gue kadang-kadang gue suruh tungguin aja lapangan padel dia main-main sendiri. Kan masih kecil kan jadi Iya. main-main ngayal-ngayal sendiri gitu kan masih 2 tahun. Tapi ya seru lah akhirnya family bonding
bondingnya ada satu lagi nih selain staycation, main ke theme park dan lain-lain, akhirnya ada padel ini. Iya, iya. Karena kan memang kalau sekarang olahraga bisa jadi tempat networking ya. Betul, Dek, ya. betul. Termasuk padel. Termasuk itu yang paling padel, ya. sosial banget sih olahraganya. Apalagi lu as a lawyer, Betul. lu juga bisa saling connect. Connect bener. Ada gak sih lawyer main Ada. karambol? Karambol ada. Oh, kalau karambol Kan bisa networking juga kan sebenarnya ya. Sebenarnya apalagi lebih guyup ya biasanya banget kita Itu. tinggal pakai sarungan, bersilat, pak gitu ya. Misalkan Bapak Hotman Paris, Iya, misalkan kita pengen- nggak bawa bedak, dia bawa Betul. bedak ya kan, bisa kan? Terus nanti ya cincinnya jangan ntar ke Iya. sentil kan gak enak juga. Tapi Iya. ya sebenarnya mungkin bisa, tapi gue belum melihat itu common sampai Iya, tapi saat menurut ini. gue itu opportunity sih, Dek. Iya, ya. konsep yang bisa di explore lebih ya kayaknya. Bang, ya. Betul, siapa tahu lu kan bisa jadi content creator pertama Iya, yang benar, diundang karambol di RT-RT. Mungkin bisa juga tuh papan karambol tuh disediain di speakeasy bar. Bener. Tempat lawyer ngumpul. Betul, nggak bisa cuma main main. Uno. Betul. Iya kan? Jadi Main ada main karambol juga ya. Itu dia. Cocok juga deh. Karena ya maksudnya sekarang berkembang banget, lo aktivitasnya juga banyak, aktif juga olahraga. Betul. Berarti pertemanan lo luas banget. Luas lo banget, tipikal alhamdulillah. orang yang gampang berteman atau Iya, menurut gue gampang banget sih. Gue berarti ekstrovert mentok? Mentok, gue ekstrovert mentok. Bahkan ya sebelum punya konten segala macem, emang dari dulu udah seringnya berpergian gitu. Jadi maksudnya entah nongkrong di mana. Jadi maksudnya kayak di kampus pun juga aktif, kenal sama banyak orang. Di fakultas, intrafakultas sama fakultas lain. Karena kan dulu gue basket juga main di level UI juga gitu kan. Jadi dan antar fakultas itu kan sering tanding juga, jadi akhirnya kenal-kenal sama teman-teman baru. Ya itu sih yang bikin gue emang ekstrovert mentok. Jadi gue kalau misalnya nggak ada kegiatan tuh malah kayak cacing kepanasan tuh di rumah tuh. Iya. Ya, itu apa ya namanya? Kalau misalkan orang ekstrovert kan energinya butuhnya dari orang lain ya. Betul. Gue serap tuh kan dari ngobrol sama orang lain, Iya. nongkrong bareng segala macam. Tapi kalau lu ditanya nih sekarang posisinya, as a professional atau as a content creator? Jujur ya, gue masih sampai per saat ini tuh masih tetap as a professional ya, karena maksudnya itu sesuatu yang menurut gue yang membuat otak gue selalu produktif gitu ya, maksudnya mikir ini, problem solving ini dan lain-lain. Nah tapi content creator ini adalah satu hal yang gue dari dulu nggak pernah expect sama sekali kan gitu, dan alhamdulillah secara karakteristiknya akun Pasming Days ini mengenerate konten yang bisa dibilang gampang lah, jadi bukan yang harus bikin sesuatu yang terkonsep banget dan sebagainya. Jadi memang masih bisa di-juggling barengan, tapi emang aku bikin core-nya itu lebih di yang profesional gitu. Jadi kalau content creator ini lah sebagai side job lah atau rezeki anak kali ya bisa dibilang gitu. Tapi tetap profesional sih yang aku kejar gitu. Oke, kalau biasanya kan orang kontennya jalan, dia udah mikirin bisnis side-nya itu seperti apa gitu deh. Benar. Untuk ya apa namanya explore, untuk nanti expand ya kan. Dia mau scale up, mau kayak gimana dan secara lain-lain. bisnisnya. Bener. Nah, aku sendiri belum. Lu belum ke situ arahnya? Belum. Oh, Bahkan ya makanya kayak nggak ada manajer. Ya nggak punya Masih manajemen, personal, masih ya. personal karena ya emang melakukan ini masih secara casual sebenarnya gitu. Berarti kalau ada brief dari klien, lo ada invitation Gua dari sendiri mana? yang godok itu. Tapi tim nggak ada? Nggak ada. Masih sendiri? Lu diundang ke lead karaoke gitu? Sendiri semuanya karena sendiri. ya balik lagi kan gue cuma hype man doang ya. Jadi apa namanya secara konsep dan lain-lain gue yang nentuin. Misalnya kayak gue pengennya lagunya ada lagunya si remixer A B C D nih gitu dan lain-lain. Ya udah ntar mereka ini kita discuss. Ya udah pas gue tampil untuk ngelit karaoke gitu-gitu udah lagu yang udah gue familiar kan, dan orang-orang di situ familiar. Jadi ya tetap jalan semua. Tapi beda sama orang yang biasa lead karaoke yang udah terkonsep dan lain-lain, mungkin udah lebih mature lah dan lain-lain. Kalau gue lebih casual soalnya. Di TikTok sekarang berapa followers lo? Berapa? Kayaknya 300 ribuan dong gue. Likes-nya bisa jutaan ya? Nah kalau likes-nya banyak banget emang. Gue 80. Iya, share-nya juga lumayan 2 juta, iya benar. Nah itu mungkin karena gue bikin konten tiap hari. Jadi bahkan nih gue sama Amel Carla, adik kandung gue sendiri, gue followers mungkin setengahnya dia. Tapi likes-nya itu 2 kali lipatnya si Amel, karena gue ngonten bisa tiap hari bisa 2-3 video kan gitu. Dan mungkin ada yang rame banget, ada yang biasa aja, tapi tetap aja lewat di FYP orang-orang akhirnya gitu loh. Dan apa namanya niche market yang kadang-kadang beda-beda gitu. Menurut lo apa yang bikin orang
suka atau nge-share konten lo. Betul, itu yang sampai sekarang gue juga wondering gitu. Kalau gue dari POV penonton gitu ya, apa yang sebenarnya menarik ya dari ini ya? Biasanya kalau menurut gue pribadi tuh banyak hal-hal yang unexpected lah dari konten gue. Contoh, misal gue cuma JJ doang, tapi bukan masalah JJ-nya, tapi gue JJ sama siapa atau JJ-in apa gitu. Jadi kayak gue entah tiba-tiba JJ sama public figure siapa atau bahkan mungkin pejabat siapa. Terus kadang-kadang gue juga suka misalnya habis menang apa gue JJ-in. Kadang-kadang ada orang komen kayak, "Bang bisa main ini enggak? Bang bisa ini enggak?" Ternyata gue ada buktinya emang gue bisa dan ada arsipnya, gue JJ-in itu. Orang-orang kayak, "Nih orang jadi tantang bro, gini." Nah itu yang mungkin bikin orang kayak nih orang ada aja idenya gitu loh. Iya. Tapi kan gak semua orang tuh kayak lu ya. Maksudnya konten mikirin nih gue mau JJ-in apa ya. Betul. Iya kan, biasanya kan ya udah gue ngikut aja. Betul. Tapi personanya dia tuh gak keluar karena sama yang lain. Betul. Nah Iya itu yang kan? membuat Pasming Base tuh sedikit beda tuh karena entah bahkan gue mainin di caption juga. Biasanya tuh tengil-tengilnya muncul di caption. Jadi pas di konten yang enggak, tapi pas orang baca captionnya, buset captionnya nih orang gitu. Jadi Iya, kayak iya. fokusnya malah ke captionnya gitu-gitu. Berarti ini mungkin ada kepikiran juga kali Dek, dari lo as a Pasming Base sama lo as a praktisi hukum Iya. bisa dikawinin, ada konten-konten atau ada kepikiran apa? Jadi kalau gue pribadi sampai saat ini gue bener-bener udah kayak negara sekuler. Jadi gue pisahin bener-bener sekuler banget. Jadi personal lu tuh gak lu gabung. Gak gue gabung. Di konten gitu. pun juga sama. Di konten sama karena gue juga sama. Maksudnya saat ngantor atau bekerja profesional, kepribadian gue itu terpisah sama saat gue bekerja gitu. Jadi gue membiasakan itu juga pada saat content creating. Kayak konten gue adalah gue pribadi gitu. Tapi keahlian gue, latar belakang pendidikan maupun keahlian di bidang misalnya hukum gitu. Ya itu adalah untuk pekerjaan yang lain gitu. Jadi itu nggak akan pernah gue samain sih so far sih. Tapi kalau misalnya harus dikawinin, ya sebenarnya kan bisa konten ngebahas tentang hukum atau mungkin sedikit tentang politik atau sedikit tentang case-case yang lagi viral tuh sebenarnya gue bisa memberikan banyak POV dari situ. Cuma kayaknya mungkin nanti dulu lah gue tapping jadinya ke situ. itu akan bias banget ya sebenarnya ya. Betul, karena orang yang tadinya expect mungkin konten gue itu gak serius jadi kayak serius banget. Tapi boleh lah kadang-kadang sekali-sekali pun gue juga tipis-tipis gue bahas yang serius gitu. Iya. Orang hukum konten emang sama kayak Pak Hotman Paris ya sebenarnya ya. Betul. Ya. Maksudnya kayak gitu-gitu kan. Betul. Dia serius banget tapi kalau ngonten ya udah dia apa adanya dia aja. Karakternya gitu. dia. Itu pun juga lu kayak gitu ya. Gue kayak gitu kebetulan. Karena ngonten jadi self healing lu juga mungkin. Bener, makanya ngelepas itu yang stress. dari awal itu kenapa gue bisa main CapCut segala macam itu ya karena di kantor kan banyak banget kerjaan. Ya pressure. Jadi akhirnya tiap gue misalnya lagi coffee break atau apa, buka-buka CapCut, template ini lucu nih, template itu lucu nih, upload aja. Gue tanpa ngelihat berapa orang yang like, berapa orang yang komen dan lain-lain. Nah dan banyak juga orang tuh tertarik malah ngelihat dari balasan komen gue. Biasanya itu gitu. Jadi itu sih yang sering banget. Nah, misalnya kayak gini, ini waktu muda, misalnya gue pakai foto SMA gitu kan, waktu gue masih SMA, ini pasti muda, idola cewek-cewek nih gitu kan, biasa orang makasih atau misalnya enggak kok atau apa, kalau gue bilang haha iya emang kelihatan banget ya, nah itu kan orang langsung dibawa-bawa pada komen, buset nih orang pede banget nih gitu atau dan lain-lain. Jadi cara interaksi gue di komentar itu yang ditunggu orang-orang juga kayaknya sih so far. Oke. Menarik. Gue tahu lu justru dari ngelit karaoke. Oke, dari ngelit karaoke malah. Ada bintang tamunya Pasming Base. Gue bilang ini siapa nih? Ada satu grup anak-anak pasar Minggu atau gimana? Karena rumah gue di Pancoran kan. Oh dekat. Kok gue ngerasa kayak satu kecamatan. Kok gue nggak bisa join sama Pasming Base nih gitu kan? Bener ya, tinggal Pancoran ya. Gitu. Ternyata pas gue tahu, ternyata lu fokus juga di profesional, lu bergerak di law industry gitu-gitu. Nah tapi gue mau nanya sebagai anak hukum, keresahan lo tentang hukum di Indonesia. Wih, menarik nih. Serius. Dikit nih dari tadi udah bercanda ngomongin jedak-jeduk. Iya. Ada nggak, Dek, ini kita agak ke profesional ya. Serius dikit aja. Ada nggak dari sudut pandang lo apa keresahan sebagai anak hukum? Oke, jadi menurut gue sih ya pasti banyak sih dibilang. Gue yakin orang banyak yang setuju juga sama gue. Nah menurut gue itu dua lah yang paling ter-highlight banget. Satu, masalah implementasinya. Implementasi. Oke lah kita punya kodifikasi hukum yang gue gak bisa bilang ideal banget juga belum. Tapi udah cukup proper. Jadi maksudnya diatur secara proper tuh udah. Tapi pada saat pengimplementasiannya belum tentu. Karena kan saat kita ngomongin hukum di Indonesia, sistem itu gak cuma ngomongin masalah
gimana pengaturannya, tapi pada saat itu dilakukan atau misalnya diimplementasikan. Nah, itu menurut gue masih banyak nih yang menjadi PR lah buat kita semua gitu ya. Nah, yang kedua masih berkaitan dengan implementasi, tapi menurut gua jangan sampai hukum kita tuh tebang pilih. Jadi dalam artian kita mengimplement satu jenis mungkin pelanggaran atau misalnya pengaturan yang sama, tapi pada saat ke pihak A sama pihak B itu beda nih. Gitu. Ya, karena kenyataan mungkin masih banyak yang begitu kan. Begitu, sayangnya. Iya. Nah, itu mungkin yang menjadi PR kita bareng-bareng lah. Iya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul, ya. itu salah satunya. Tapi ada juga yang begini, horizon tumpul kemana, tajam kemana, padahal ini sama-sama horizontal nih. Tapi mungkin ada kepentingan lain di balik itu, we never know gitu. Iya. Tapi ya kita berdoa bareng-bareng lah ya supaya hukum Betul. Indonesia juga bisa semakin berkembang. Setuju. Karena stigmanya kan pengacara tuh ya banyak sampingan-sampingannya. Benar. Banyak isu-isunya. Benar. Dia masalah integritas balik lagi itu penting banget buat para praktisi hukum, khususnya mungkin advokat gitu ya. Kalau saya pribadi emang walaupun ada kartu advokat tapi emang mostly kerjaannya itu di bidang corporate. Jadi bukan yang kayak pidana atau apa segala macam. Cuma kan kita juga ngikutin ya pemberitaan dan lain-lain. Harapannya ya masalah kayak pidana dan lain-lain itu para praktisi hukum bisa menjadi salah satu tonggak lah yang menyeimbangkan gitu ya keadilan di negeri ini gitu. Oke, nice. Kasih tepuk tangan dong buat Deka dong. Oke, kita masuk ke rapid question Deka. Oke. Ya, ini kita jawabnya cepat aja. Oke. Ya, gua kasih 2 pilihan pertanyaan, nanti lu langsung jawab cepat. Oke, yang pertama. Lebih sebel sama influencer yang otaknya kurang tapi sotoy apa aktivis yang bacotnya nyinyir? Oh, yang pertama dong, pasti kurang tapi sotoy, definitely. Banyak sekarang kayak gitu ya. Gue ngeliat sih ada beberapa lah yang lewat FYP gue, tapi karena mungkin gue langsung pencet not interested, jadi nggak lewat lagi. Gitu. Iya. Yang penting dia ngomong aja dulu. Ngomong aja, nah itu menurut gue nggak banget, karena ya baik lagi kita nggak pernah tahu audiens kita siapa, terutama di TikTok kan. Jadi kalau ngomong kalau bisa dipertanggungjawabkan sih gitu. Oke, nice. Pertanyaan kedua, LPDP buat lo itu blessing atau battle royale? Menurut gue itu battle royale. Karena menurut gue kita itu LPDP itu kan kita nggak pernah tahu lawan orang yang seprivilege apa dan punya pendidikan seperti apa gitu kan, pendidikan latar belakang sebelumnya. Jadi kita nggak pernah tahu lawan kita siapa, ya kita menurut gue pribadi ya adalah memperbaiki diri kita sendiri sehingga bisa meyakinkan admission timnya untuk bisa menerima kita menjadi awardee LPDP gitu. Tapi ya it's a blessing juga ya, alhamdulillah bisa diterima. Cuma ya itu ada battle-nya pasti. Gitu sih. Ya, jadi battle royale menurut lo ya. Karena kita benar-benar nggak tahu lawannya siapa, nggak terkurasi kan, karena lawannya akan semua orang yang minat untuk S2 lanjut kan. Iya, probabilitasnya kecil sebenarnya ya. Kecil. Menarik. Kita langsung ke pertanyaan ketiga, Deka. Menurut lo, orang Indonesia tuh paling suka debat soal apa? Menarik sih. Kalau gue di rumah semua didebatin ya sama istri, tapi kalau gue sendiri sih kalau sama istri sih iya pasti. Iya pasti kan, kalau sama istri iya. Tapi kalau orang Indonesia paling suka debat tentang apa? Menurut gue akhir-akhir ini pasti politik sih. Maksudnya kayak kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Itu kayaknya orang-orang sekarang lebih aware. Kalau dulu mungkin sesimpel mungkin bubur itu enaknya diaduk apa di bener lagi gitu kan, atau iya. hal-hal simpel gitu. Tapi sekarang kayaknya critical thinking dari masyarakat Indonesia mungkin terutama karena social media penetration itu sekarang udah gede banget, ya jadi lebih kritis dan gue senang banget sih ngeliatnya. Menarik. Gitu. Kalau lu diaduk apa di? Gue diaduk banget gue orangnya. Kalau menurut gue kalau nggak diaduk tuh sikisnya kena sih, karena bubur itu kan emang udah campur aduk gitu ya. Jadi ya kalau bisa diaduk aja biar lebih gampang, karena kan kita ngincer gampangnya kan makan bubur itu loh. Gitu. Kalau gue sih bubur di sendok sama dikunyah sih, maksudnya diaduk doang nggak diapa-apain sih Deka sebenarnya kan. Bener. Oke. Diaduk dulu bang. Deka, lebih milih pas tua dikenal sebagai pengacara hebat atau pas Mingbase punya 30 juta followers? Menurut gue pas Mingbase 30 juta followers. Kenapa? Karena menurut gue kita kalau ngomongin impact dan kebermanfaatan, kalau udah sampai 30 juta followers berarti gue itu punya masa atau orang-orang yang menikmati dan mengikuti gue itu sampai 30 juta. Karena pengacara itu kan kita balik lagi itu kan akan hubungan antara klien dan juga pengacara. Segmented ya. Iya, dan itu profesional sehingga kalau misalnya kita menjadi pengacara hebat ya mungkin kita pernah memenangkan case-case atau membantu mewakili beberapa pihak-pihak
yang hitungannya ya nggak mungkin lah nyampe 30 juta. Iya. Jadi itu sih Impact-nya menurut pasti lo akan mikirin lebih ke impact-nya ya. Impact-nya gitu. Yang langsung bisa penetrate ke masyarakat Iya, luas. betul, setuju. Tapi pengacara punya asisten cantik menurut lo penting gak? Nah, mungkin ada pentingnya juga dalam hal kan kita kadang-kadang capek kerja butuh Iya. ngelihat yang seger-seger. Tapi nggak tahu itu mungkin teman-teman gue, bukan gue. Iya, Nah, kalau gue nggak. oke. Menurut gue yang penting seorang pengacara harus punya CapCut. Nah itu dia. Ya lagi. harus punya CapCut. Karena penting tuh penting CapCut ya. untuk hiburan, self healing. Bener. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Kalau bukan jadi content creator, lo mau jadi pengacara, politikus, atau dosen? Menarik. Menurut gue itu tiga-tiganya bisa dilakukan secara bersamaan. Bener-bener bersamaan. Jadi itu simultaneously banget. Kayak misalnya banyak kan sekarang politisi yang backgroundnya itu pengacara. Ya. Cuma pada saat mungkin dia terpilih dan lain-lain harus melepas sementara dia punya kartu advokat. Dan dosen itu mau itu dosen tamu, dosen reguler itu bisa juga dari praktisi. Jadi menurut gua itu tiga-tiganya nggak perlu dipilih salah satu karena bisa dilakukan secara simultaneously. Oke, menarik. Dan tiga-tiga ideal buat gue sih. Gue pengen juga sih jadi dosen suatu saat nanti gitu kan. Iya. Lu memang mau ke arah sana sebenarnya ya. Betul. Oke, yang bikin lo overthinking apa nih? Hukum, konten, atau istri dan anak? Hukum sih pasti ya. Jadi kalau istri dan anak itu ya maksudnya itu kan karena prioritas gue nomor satu. Jadi itu yang paling gue perhatiin kan. Sehingga nggak banyak hal yang bikin gue overthinking. Nah tapi hukum atau maksudnya kerjaan Ini kerjaan ya? profesional ya, Oke. kerjaan profesional itu kan suatu yang kita paling takut kita nggak deliver dan lain-lain. Apakah maksudnya counterpart itu puas sama kerjaan kita, entah itu counterpartnya itu ya dari luar kantor atau bahkan internal kantor. Jadi itu yang bikin gue overthinking. Kalau content creating menurut gue per hari ini gue selalu orangnya nothing tulus. Jadi rame, alhamdulillah nggak rame. Nggak rame juga bodo nggak apa-apa. amat. Ya orang gampang bikinnya kan gitu. Iya. Nggak effort banget. Betul. Tapi secara kreatif lo pikirin kan? Pikirin ya tapi Lo balik bikin lagi. konten pilarnya gitu-gitu kan? Sebenarnya nggak terlalu sih, tapi menurut gua it goes along the way. Jadi maksudnya karena gua udah tahu gua mau bikin konten apa, pengen nyampein pesan apa, ya udah apapun jalurnya itu banyak jalan kan menuju Roma gitu. Jadi akhirnya gue yang penting message atau main message-nya itu bisa nyampe lah ke audiens gua. Itu dia, tepuk tangan buat Deka. Sama, luar biasa. Seru banget ngobrol-ngobrol sama Pasming Base ya. Ini fokusnya maunya lebih ke profesional. Sebenarnya core-nya Core-nya pengen ke sana, tapi Pasming Base-nya akan jadi second option aja ya. second option. Kalau ada kerjaan dari situ syukur, Iya, nggak kalau juga nggak, nggak ya nggak apa-apa. apa-apa, gitu. Kan keundang di sini juga karena Pasming Base Iya kan. bener, alhamdulillah nih thank you ya pas minggu Karena kalau lu cuman jadi lawyer biasa aja, Bener, tadi diskusi FGD doang Iya. sama institusi, pemerintah, stakeholder. kita nggak ngobrolin soal Nyantai-nyantai jedak gini, jeduk. bener bang. Ini kita ada request disuruh jedak jeduk bareng lagi Deka. Gimana? Pakai Ngeliat lagu kemana apa nih? ya? Pakai lagu apa nih? Gini ya bang, deg tak. Gitu ya. Stay Oh boleh, statue boleh. Kalau memang cocok gitu Bisa ya. datang. ke rumah. Oh gitu kan? Nah bener. Gue udah ngeliat. Ayo abang berjalan situ begitu. Masalah lucu bukan berarti tak mau. Dua orang bikin bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Doni Fernanda di Nah. Asik. Itu dia. Thank you ya Deka buat thank you Bang Andi. ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton juga. Mungkin kalau misalkan pengen atau belum tahu Deka bisa follow di Pasming Base. Pasming Base Di TikTok. Di TikTok ya, itu banyak konten-konten receh yang seru, joget-joget dan kalau Template yang seru-seru bisa dipakai langsung ya gitu. kan. Lo ada yang bikin template sendiri? Gak ada, malah gue ngikutin template yang ada? template creator malah. Oh oke, nice. Itu dia ya. Jadi teman-teman thank you yang udah nonton. Ya kalau suka langsung like, comment, subscribe. Jangan lupa. Kalau misalkan ada ide mau ngundang siapa lagi ke Quid Pro Quo, langsung komen aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Rico Timena. Gue Pasming Base. God bless you, bye-bye. Bye.